Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kelas GM1A, GM1B, dan kelas malam. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerangka kontrol beta, yaitu kita sudah masuk ke kerangka kontrol vertikal atau KKV. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 minggu ke belakang kita sudah membahas cukup komprehensif terkait kerangka kontrol horizontal, di mana tujuan utama dari pengukuran kerangka kontrol horizontal adalah mendapatkan koordinat definitif dari X, Y-nya atau pada bidang horizontal. Berikutnya, untuk mendapatkan koordinat definitif Z atau titik tinggi dari titik-titik kerangka kontrol beta yang Anda ukur dan Anda olah di lapangan, kita perlu memahami tentang konsep kerangka kontrol vertikal. Sebelum kita membahas tentang kerangka kontrol vertikal, maka ada beberapa pembahasan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah terkait konsep dan definisi dari sifat data. Kemudian yang kedua adalah perlu kita ketahui terkait pengukuran beda tinggi antar dua buah titik. Karena pada umumnya ketika kita menggunakan sifat datar atau istilah lainnya seperti atau level atau waterpass, kita perlu memahami konsep bagaimana kita melakukan pengukuran beda tinggi antara dua buah titik. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran sifat datar berantai. Ketika Anda melakukan pengukuran kerangka kontrol beta yang membutuhkan jarak yang sangat jauh antara dua buah titik yang Anda ingin cari atau hitung koordinat Z atau tinggi A ke B, berarti kan Anda harus melakukan pengukuran beda tinggi nih. Nah, untuk pengukuran yang jauh, maka kita harus melakukan pengukuran sifat datar berantai. Karena apa? Karena kemampuan waterpass itu terbatas pada jaraknya. Sehingga posisi antara waterpass dengan rambu ukur nantinya tidak boleh terlampau jauh, karena semakin jauh maka bacaannya akan semakin kasar. Kemudian yang keempat adalah perataan beda tinggi ukuran sifat datar. Seperti pada konsep pengukuran KKH, di mana kita sudah melakukan pengolahan poligon secara Bowditch, di mana kita sudah melakukan pengecekan kesalahan sudutnya, kemudian kita koreksi sudutnya, kemudian kita melakukan pengukuran desin alfa dan dekos alfa, kemudian kita mendapatkan kesalahannya, kemudian kita koreksikan, kemudian kita baru mendapatkan koordinat definitif X, Y-nya setelah kita melakukan koreksi-koreksi tersebut. Ketika kita melakukan pengukuran tinggi juga sama, kita harus tahu dulu berapa kesalahannya, baru kita koreksikan untuk setiap titiknya. Nah, inilah yang nantinya kemudian kita melakukan pengukuran dan konsep bagaimana kita melakukan pengolahan dari data kerangka kontrol vertikal dari poligon yang sudah Anda lakukan pengukuran di lapangan. Oke, tinggi suatu objek di atas permukaan bumi ditentukan dari suatu bidang referensi, yaitu bidang geoid, atau suatu bidang yang berhimpit dengan permukaan air laut rata-rata atau sea level. Seperti yang kita ketahui dan kita singgung lagi materi yang mungkin sudah Anda bahas di proyeksi beta, bahwasannya bidang-bidang atau model-model bumi itu digambarkan dengan berbagai model. Bisa dalam fluid. Fluid itu adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berhimpit pada muka air laut rata-rata. Ekui sama potensial, berarti yang memiliki potensial yang sama yang berhimpit pada muka air laut rata-rata. Kemudian kalau elipsoid, berarti bidang bumi itu dimodelkan dalam bentuk elips. Jadi ini adalah model matematis, ada setengah sumbu panjang, setengah sumbu pendek, dan aspek lengkungannya yang digunakan untuk perhitungan matematis model bumi. Dan ada juga disajikan dalam bentuk bola. Kemudian istilah sifat datar di sini berarti konsep penentuan beda tinggi antara dua titik atau lebih dengan garis bidik mendatar atau horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak atau vertikal. Jadi sifat datar ini konsepnya seperti ketika Anda melakukan pengukuran waterpass pada bangunan gedung ya, di mana konsepnya itu menentukan supaya menghasilkan level yang benar-benar mendatar. Jadi umumnya ketika tukang itu ingin membangun lantai itu kan dia menggunakan waterpass dengan mengarahkan arah nipu supaya benar-benar timbang, yang mengartikan bahwa lantai itu sudah benar-benar mendatar. Kemudian yang dibidik adalah rambu ukur. Pada rambu ukur juga umumnya juga dibantu dengan nivo supaya rambu itu benar-benar tegak. Dengan bantuan nivo maka rambu itu akan segaris dengan arah gravitasi bumi. Seperti pada konsep ketika kita melakukan pengukuran jarak
dengan menggunakan unting-unting, alat bantu unting-unting untuk memproyeksikan suatu titik di lapangan agar dia searah dengan garis gravitasi bumi. Nah, jadi kalau misalnya kita ilustrasikan di sini kita bisa melihat, oh dia akan pada jarak-jarak tertentu potensialnya akan searah dengan arah gravitasi bumi. Konsep pengukuran sifat datar itu sangat-sangat sederhana, di mana ketika alat waterpass Anda didirikan di antara dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka Anda harus memperhatikan bahwa konsep perhitungannya adalah titik A adalah titik belakang, kemudian titik B adalah titik muka. Maksudnya kan Anda bergerak dari titik A, titik 1 misalnya ya. Kemudian ketika Anda mau ke titik B atau titik 2, Anda kan bergerak dulu ya dari A ke tengah. Ketika alat sudah berada di tengah, berarti mana yang belakang? Yang belakang adalah titik yang sudah dilalui, berarti titik A. Jadi belakang itu A dan muka itu adalah B. Sehingga untuk melakukan pengukuran beda tinggi dari A ke B, kita bisa melakukan perhitungan dengan membaca bacaan tengah rambu belakang atau rambu di A dikurangi dengan bacaan tengah rambu di B atau di muka. Rambu di muka bisa juga kita sebut dengan rambu depan. Jadi selisih atau beda tinggi A ke B itu bisa kita hitung. Misalnya BTA-nya ini adalah 3 meter, kemudian BTB-nya 2 meter, maka beda tingginya adalah 3 min 2. 3 min 2 kan ketemunya 1, berarti beda tingginya adalah dari A ke B itu naik setinggi 1 meter. Ketika kita melakukan pengukuran sifat datar, maka kita harus mengetahui presisi alat ukur. Syarat pemakaian alat ukur sifat datar adalah sebelum alat dipakai untuk pengukuran di lapangan, maka diperlukan syarat pemakaian yang harus dipenuhi. Nah, sekali lagi Anda harus memperhatikan, sebagai surveyor Anda harus tahu bahwa setiap pengukuran itu kan pasti memiliki kesalahan ya. Jadi setiap kesalahan itu bisa kita cari kesalahannya, bukan mencari kesalahan ya. Cari kesalahannya. Jadi kesalahan itu bisa timbul dari alatnya, itu umumnya yang disebut dengan kesalahan sistematik. Kemudian kesalahan dari surveyornya, kesalahan blunder, kemudian kesalahan dari aspek yang lain adalah kesalahan random. Kalau kita membahas tentang kesalahan sistematik berarti pada alat ya. Jadi setiap alat tuh memiliki hal yang unik. Hal uniknya itu apa? Ketelitiannya unik ya. Setiap alat itu memiliki ketelitian yang unik. Kemudian yang kedua adalah bacaan terkecilnya misalnya. Kemudian tingkat presisi alatnya. Nah, untuk melihat tingkat presisi alat atau ketelitian alat, kita harus melakukan pendefinisian atau melakukan pengoreksian terkait syarat-syarat yang sudah ditentukan di sini. Yang pertama adalah terkait syarat utama, yaitu garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nivo. Kemudian yang kedua adalah syarat garis arah nivo tegak lurus sumbu 1, dan syarat yang ketiga adalah garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu 1. Untuk yang syarat yang ketiga ini kita tidak perlu melakukan pengukuran di lapangan karena umumnya sudah diatur oleh pabrik, si pembuat waterpass atau sifat datarnya. Kemudian syarat yang kedua adalah garis arah nivo tegak lurus sumbu 1. Pada prinsipnya sama dengan mengatur sumbu 1 menjadi vertikal pada sebuah teodolit. Jadi ketika Anda melakukan leveling pada waterpass, maka kita sudah menentukan atau memenuhi syarat yang kedua. Kemudian yang syarat yang utama adalah garis bidik teropong sejajar dengan garis nivo. Untuk syarat utama ini dilakukan percobaan sebagai berikut. Jadi pastikan bahwa garis bidik teropong itu sejajar dengan garis nivo. Maksudnya adalah garis teropong ini benar-benar mendatar atau benar-benar horizontal. Tadi kita kan sudah menyinggung bahwasannya setiap alat itu harus kita cek dulu berapa kesalahan yang terkandung pada alat tersebut. Kesalahan tersebut disebut dengan kesalahan sistematik. Oleh karena itu, setiap alat tuh harapannya itu kan ekspektasinya mendatar, tapi kadang realitanya justru miring. Oleh karena itu, kita perlu melakukan percobaan sebagai berikut untuk upaya pengoreksian dari waterpass-nya. Jadi Anda tentukan 4 buah titik dengan jarak yang sama, misalnya A ke 1 ini adalah 10 meter,
kemudian 1 ke B ini 10 meter, dan B ke 2 ini adalah 10 meter. Langkah yang pertama adalah alat Anda didirikan titik 1, kemudian Anda bidik ke rambu di belakang, yaitu rambu A, kemudian Anda catat, ya ini kan ekspektasi kita kan waterpass tidak memiliki kesalahan, sehingga benar-benar mendatar, harusnya ini kan A0. Tapi karena realitanya mungkin setiap alat itu memiliki kesalahan, maka yang terbidik adalah A1. Sama juga ketika teropong Anda diputar ke arah rambu muka, maka ekspektasi kita yang seharusnya di titik B0 bisa melenceng ke B1. Sehingga terdapat kesalahan sebesar alfa, sebesar sudut alfa. Sudut yang terbentuk antara garis bidik real dari waterpass dengan garis arah bidang LIFO. Ketika alat atau waterpass Anda didirikan benar-benar di antara dua buah titik A dan B, maka kesalahan alfa ini akan tereliminasi ketika alat dibidik pada rambu belakang dan rambu muka. Jadi besarnya alfa ini akan terhilangkan sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang presisi. Tapi ketika alat waterpass Anda dari titik 1 Anda pindahkan ke titik 2, hal ini akan menjadi bermasalah. Karena apa? Ketika alat itu benar-benar mendatar, oke, ekspektasi Anda di A2 dan di B2 benar-benar arah teropongnya adalah mendatar. Tapi realitanya adalah ketika Anda membidik teropong di rambu A atau rambu belakang A, justru dia nilainya adalah A3, dan ketika Anda membidik teropong di rambu B, justru nilainya adalah B3. Besarnya kesalahan alfa ketika membidik rambu muka, dia masih kecil. Tapi ketika Anda teruskan sampai ke A3, maka nilai alfanya ini akan semakin besar ya. Nilai alfanya masih tetap sama sih. Cuma jaraknya yang terbentuk pada rambunya ini akan berbeda. Misalnya di sini akan menghasilkan perbedaan jarak 5 mili. Nah, ketika pada jarak tertentu dia akan berubah drastis, mungkin bisa sampai 10 mili atau bahkan lebih dari itu. Kalau di alat di tengah kan masing-masing bisa dikoreksi ya. Misalnya ini 5 mili, ketika dipindah ke sana, ke muka, dia juga akan hilang 5 mili, sehingga hilang ya kesalahannya. Tapi kalau ketika alat Anda berada pada jarak yang tidak setimbang antara rambu belakang dan muka, maka akan menghasilkan perbedaan bacaan yang signifikan juga. Sekali lagi, hal ini berlaku jika alat itu memiliki kesalahan sistematik. Maka kita harus melakukan pengukuran, kemudian kita melakukan koreksi. Nah, di sini untuk poin yang 1 dan 3 sudah saya jelaskan tadi, kemudian kita masuk ke poin 4. Dari kedudukan pertama, kita mendapatkan beda tinggi A ke B sama dengan delta H1 sama dengan A1 min B1. Dan kedudukan ketika di titik 2, beda tinggi AC, ini harusnya bukan AC, AB, sama dengan delta H2 atau A3 kurangi B3. Kalau alat tersebut tidak memiliki atau tidak memiliki kesalahan, maka delta H1 atau delta H ketika posisi alat di 1 dan delta H ketika posisi alat di titik 2 itu adalah sama, tanpa kesalahan. Berarti syarat utama sudah baik, tapi umumnya kan berbeda karena setiap alat itu kan pasti memiliki kesalahan ya. Kalau yang benar-benar sudah dikoreksi ya mungkin dia bisa langsung digunakan. Tapi kalau setiap Anda menggunakan alat baru dalam tanda kutip di sini, berarti Anda harus wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan. Dan seringkali mendapati hasil bahwa delta H ketika di titik 1 berbeda dengan delta H ketika Anda berada di titik 2. Oleh karena itu, kita harus melakukan koreksi perhitungan kesalahannya. Caranya adalah besarnya kesalahan sama dengan 2L plus L bagi 2L. L di sini adalah jarak antara waterpass dan rambu. Tadi kita sepakati di sini mencoba jarak antar di sini A1, 1B, B2 ini jaraknya sama yaitu 10 meter. Sehingga di sini 2 kali 10 atau 20 ditambah 10 ini adalah 30. Kemudian dibagi dengan 2 kali 10 atau 20. Jadi di sini 30
bagi 20 dikali delta H ketika posisi alat di titik 2 dikurangi delta H ketika posisi alat di titik 1. Logikanya ketika beda tinggi di titik 2 dan titik 1 itu sama, maka dia kan nilainya 0. 0 dikalikan dengan besarnya ini, maka dia nilainya 0. Jadi kesalahannya 0. Tapi kalau ada kesalahan, misalnya bedanya menghasilkan 1 mm misalnya, berarti ketemu koreksinya adalah 3/2 mm. Cara pengoreksinya bagaimana? Caranya adalah ketika alat Anda didirikan di titik 2, Anda bidik ke teropong, ke rambu di belakang titik A. Jadi rambu belakang atau titik A Anda bidik, kemudian Anda di sini harus mengurangkan dengan nilai C-nya atau nilai koreksi, nilai kesalahannya, supaya kita bisa mengoreksi dari A3 ke A2. Dengan cara apa? Dengan menggunakan skrup. Jadi kita putar skrup diafrag pada teropongnya supaya dia benar-benar bacaannya pas. Apakah setelah itu alat sudah bisa digunakan? Tidak. Anda harus melakukan pengulangan langkah 2 dan 7 dari melakukan langkah yang serupa lagi. Kemudian Anda cek lagi apakah delta H-nya sudah sama atau belum. Kalau belum, Anda lakukan koreksi lagi. Kemudian kalau sudah sama, baru alat tersebut baru bisa dipakai. Ingat, ketika alat tersebut sudah terbebas dari kesalahan, maka alat itu boleh Anda pakai. Selama kita nggak tahu kesalahan, berarti kita nggak boleh pakai. Selama masih ada kesalahan, kita juga boleh pakai, tapi kita harus melakukan koreksi untuk setiap data-datanya. Tapi kalau untuk lebih amannya, ketika ada kesalahan, Anda koreksi dulu. Baru setelah Anda melakukan pengukuran, maka kita akan terbebas dari segala kesalahan. Berikut adalah pencatatan data ukuran sifat datar. Jadi ketika nanti Anda melakukan pengukuran sifat datar, nanti saya akan memberikan 2 buah formulir, yaitu melakukan formulir pengukuran pergi dan formulir pengukuran pulang. Ketika apa bedanya pergi dan pulang? Bedanya adalah kalau pergi itu dari 1 ke 2, 2, 3, 3, 4, dan 4 ke 1. Kalau pulang adalah misalnya 1 ke 4, 4 ke 3, 3, 2, 2, 1. Jadi berkebalikan. Kolom pertama adalah kolom nomor. Nomor ini adalah nomor titik berdiri waterpass Anda. Jadi misalnya di sel A atau sel pada baris kedua ini adalah titik berdiri waterpass Anda. Kenapa berada di sel kedua? Karena sel pertama dan ketiga adalah titik-titik rambu ukur yang berada di sebelum atau di belakang dan sesudah atau di depan dari waterpass di A. Jadi titik B dan C ini adalah, sel B dan sel C ini adalah titik poligon, misalnya 1 ke 2, atau misalnya nanti 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada beberapa data ukuran yang harus Anda catat, yaitu benang atas, benang bawah, dan benang tengah ketika titik di sel B atau titik 1, masing-masing di sel D, sel E, dan F, dan juga ketika alat Anda di titik sel C atau titik 2, Anda juga perlu melakukan pencatatan data benang atas, benang bawah, benang tengah, masing-masing di sel G, sel H, dan sel I. Kemudian baru kita kontrol bacaan PT-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bacaan PT ini, jadi hasil ukuran PT di sini harus dikontrol dengan bacaan benang atas dan benang bawah di sini. Jadi PT itu harusnya nilainya sama dengan setengah kali jumlah dari BA plus BB di sini. Besarnya perbedaan hasil perhitungan kontrol datanya dengan PT hasil ukuran ini disesuaikan dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Umumnya tidak boleh lebih dari 2 mili. Bisa saja pekerjaan memberikan ketentuan tidak boleh lebih besar dari 1 mili. Kemudian ketika di rambu depan Anda juga melakukan pengukuran yang sama. Anda harus melakukan perhitungan kontrol kualitas. GH itu bacaan benang atas dan benang bawah, dan I ini adalah benang tengah. Nilainya ini tidak boleh berbeda dengan kontrolnya. Jadi kalau misalnya toleransinya 2 mili, berarti setengah kali BA plus BB, plus BB
itu nilainya tidak boleh lebih besar dari 2 mili antara BT kontrol dengan BT ukuran di lapangan. Kemudian kalau misalnya masing-masing sudah masuk toleransi, selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan beda tinggi. Konsepnya adalah BT rambu belakang kurangi BT rambu muka. Jadi kalau di sini BT-nya F, berarti di sini BT-nya I. F kurangi I. Kemudian jarak muka dan jarak belakang juga perlu dihitung. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa alat Anda itu didirikan di tengah. Jadi ketika Anda melakukan di lapangan, ada dua cara yang bisa Anda putuskan. Yang pertama adalah Anda hilangkan kesalahan dulu pada alat tersebut, atau yang kedua adalah Anda melakukan pengukuran tetap dengan mempertahankan kesalahan sistematik, tapi nanti kesalahan sistematiknya kita hilangkan secara matematis dengan menggunakan koreksi antara dua buah jarak antara waterpass ke rambu ukur belakang dengan waterpass ke rambu ukur muka itu jaraknya sama, sehingga kesalahannya itu kan masing-masing akan dihilangkan ya. Jadi persamaannya bisa menggunakan rumus jarak optis, yaitu 100 itu adalah konstanta dikali bacaan benang atas rambu muka, kemudian dikurangi dengan bacaan benang bawah rambu muka yang hasilnya nanti dibagi 1000. Misalkan ketika kita membaca benang tengah, benang bawah dan benang atasnya itu menggunakan satuan milimeter, bagi 1000 supaya kita menjadikannya satuan meter. Jadi jarak yang akan tampil di sini adalah jarak dalam satuan meter. Sama halnya untuk jarak yang belakang juga metodenya sama. Pengukuran beda tinggi antara dua buah titik memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah apabila alat didirikan di antara dua buah rambu, maka antara dua buah rambu dinamakan selah yang didiri dari bidikan ke rambu muka dan rambu belakang. Jadi selah itu adalah seperti ini, satu kali berdiri alat di antara dua buah rambu. Maksimal itu jarak antara waterpass dengan rambu itu adalah 60 meter. Lebih dari 60 meter apakah boleh? Boleh, masih bisa dibaca, tapi tingkat kesalahannya akan semakin tinggi karena semakin jauh rambunya. Jika waterpass Anda masih menggunakan waterpass yang bukan elektrik atau masih konvensional, maka kita kan harus bacanya menggunakan mata surveyor ya, bukan menggunakan barcode ya. Itu akan mengalami kesulitan. Apalagi ketika tidak tegak, kemudian yang megang rambu goyang-goyang, kena angin dan sebagainya, itu akan semakin mengakibatkan kesalahan semakin besar. Jadi idealnya adalah 40 dan 60. Sekali lagi penentuan ini juga ditentukan dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah selain garis atau benang tengah, pada umumnya teropong dilengkapi dengan benang stadia, yaitu benang atas dan benang bawah, yang semuanya harus Anda baca, yang fungsinya untuk kontrol bacaan benang tengah. Karena sekali lagi, kenapa harus Anda hitung benang atas dan benang bawah? Maaf, harus Anda ukur benang atas dan benang bawah. Ini digunakan untuk kontrol bacaan. Kontrol bacaan itu untuk apa? Kontrol bacaan untuk menghilangkan atau meminimalisir kesalahan blunder pada manusianya. Nah, tadi kan di awal itu untuk memenuhi syarat utama, syarat pertama dan syarat kedua itu kan sudah, caranya sudah ada ya untuk menghilangkan itu. Cara yang kedua adalah alat tetap dipakai, kemudian alat itu diletakkan di tengah-tengah antara dua buah titik, sehingga kesalahan sistematiknya akan terhilang. Masih ada kesalahan lain, yaitu kesalahan blunder. Nah, kesalahan blundernya ngilanginnya bagaimana? Ngilanginnya dengan kontrol bacaan. Jadi kontrol bacaan BT itu adalah setengah kali BA min BT. BT kontrol dengan BT hasil perhitungan atau pembidikan Anda itu tidak boleh lebih besar dari ketentuan yang ditentukan oleh pemberi kerja, umumnya 1 atau 2 mili. Nah, ini adalah contoh rambu dan bagaimana cara membacanya. Nah, nanti ketika praktek akan diajarkan secara spesifik. Setiap rambu ini memiliki kelipatan 1 cm ya, jadi setiap kotak putih, hitam, putih ini jaraknya adalah 1 cm. Kemudian bacanya dari digit paling awal
Jadi ini adalah 0,4. Kemudian ada 3 benang, ada benang bawah, benang tengah, dan benang atas. Untuk pengukuran beda tinggi, benang tengah ini adalah yang paling utama. Tapi kita juga harus melakukan pengukuran BB dan BA-nya yang nantinya digunakan sebagai kontrol bacaan. Misalnya di sini BT-nya berada di garis paling bawah dari 0,4, berarti di sini adalah 0,4, sentinya adalah 0, milinya adalah 0. Kemudian kalau misalnya BA, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, berarti di sini adalah 0, 4, 5, 0. Kemudian BT-nya di mana posisinya? Posisinya adalah 0, 4. Kita lihat di sini 1, 2, belum sampai 3. Berarti 0, 4, 2. Kemudian posisinya di sini antara 2 ke 3. Berarti di sini adalah berada di tengah-tengahnya. 0, 4, 2, 5. Yang nilai satuan mili ini memang nilainya prediktif ya jika kita menggunakan rambu seperti ini. Jadi bisa saja dia 0424, bisa juga 0426. Tergantung kecenderungannya dia ke arah 3 cm atau 2 cm. Dan nanti kita akan lebih mudah mempelajarinya ketika kita menggunakan waterpass di lapangan. Pengukuran sifat datar berantai ini berkaitan dengan pengukuran KKV Anda. Jika jarak antar titik kontrol pemetaan relatif jauh, pengukuran beda tinggi dengan sifat datar dapat dilakukan dengan lebih dari 1 kali berdiri alat. Seperti pengukuran sudut dan jarak, pengukuran beda tinggi juga tidak dilakukan dengan sekali jalan, tetapi dibuat pengukuran pergi pulang, serta dimulai dan diakhiri pada titik yang tetap. Nah, ini seperti yang pembahasan materi yang kemarin, bahwasanya pengukuran lebih itu diperlukan ketika Anda melakukan pekerjaan survei. Anda melakukan pengukuran jarak, Anda melakukan pergi, kemudian Anda pulang, ada tornya, ada cek kesalahannya. Kalau misalnya tidak masuk, Anda melakukan pengukuran ulang lagi. Kemudian kalau pengukuran sudut, juga ada pengukuran lebih dengan cara apa? Anda kemarin melakukan pengukuran 2 seri rangkap. Ada tornya berapa? Misalnya 5 detik. Masuk enggak? Kalau enggak masuk, Anda lakukan pengukuran ulang pada data-data yang salah, dan seterusnya. Kemudian pengukuran beda tinggi juga dilakukan dengan yang sama. Pengukuran pergi dulu selesai 1 trayek, kemudian pulang lagi 1 trayek. Nah, seperti itu. Pengukuran sifat datar berantai dilakukan ketika jarak antara 2 buah titik yang Anda ingin ukur ketinggiannya di lapangan itu jaraknya terlampau jauh, di mana standar atau jarak yang menunjang bacaan waterpass ke rambu ukur itu tidak boleh lebih besar dari 60. Misalkan jarak A ke B itu 150 meter, berarti Anda kan harus A ke B itu misalnya 250 meter, maka kan Anda harus membagi menjadi beberapa selah ya. Membagi beberapa selah. Misalnya di sini dari A ke B saya bagi menjadi 4 selah, masing-masing selah pertama adalah A ke 1, selah kedua adalah 1 ke 2, selah 3 adalah 2 ke 3, dan selah 4 adalah 3 ke B. Bagaimana cara melakukan pengukuran beda tingginya? Kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah Anda melakukan perhitungan beda tinggi untuk setiap selahnya. Misalnya beda tinggi A ke 1, berarti kita melakukan perhitungan BT rambu belakang B1 kurangi BT rambu muka M1. Berapa hasilnya? Kemudian yang 1, 2 juga sama. BT rambu di titik 1 kurangi BT rambu di titik 2. Atau BT di rambu belakang 1 kurangi BT di rambu belakang 2. Kemudian ketika alat Anda dipindahkan di selah ketiga, Anda bidik lagi BT rambu belakang di 2 dikurangi BT rambu belakang di 3. Kemudian ketika alat Anda dipindahkan di selah keempat, Anda hitung lagi berapa BT rambu di 4, di belakang 4, kemudian dikurangi dengan berapa BT rambu di belakang di muka M4. Nah, masing-masing ini kan nanti mendapatkan beda tinggi selah 1, beda tinggi selah 2, beda tinggi selah 3, dan beda tinggi selah 4. Jadi, berapa besar beda tinggi kumulatif A ke B, itu kita jumlahkan saja berapa beda tingginya. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua adalah dengan melakukan perhitungan delta H A ke B sama dengan delta H, di mana jumlahnya adalah delta A kurang delta B. Di mana delta A adalah jumlah pembacaan rambu belakang, delta B adalah jumlah pembacaan rambu muka. Sehingga delta H adalah beda tinggi, delta H keseluruhannya diperoleh dari kita jumlahkan bacaan benang tengah rambu belakang di B1, bacaan tengah rambu belakang B2, bacaan tengah rambu belakang B3, ditambahkan dengan bacaan tengah rambu belakang B4. Semuanya ditambahkan semua. Dikurangkan total dari bacaan tengah rambu muka di M1, bacaan rambu tengah muka di M2, bacaan rambu tengah di M3, dan bacaan rambu tengah di M4 yang ditotalkan. Sehingga cara yang kedua adalah menjumlahkan bacaan tengah rambu belakang keseluruhan dikurangi keseluruhan dari jumlah bacaan rambu mukanya. Nah, terserah Anda menggunakan cara apapun, hasilnya akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian perataan beda tinggi ukuran sifat datar, kenapa kita melakukan pengukuran pergi dan pulang, itu juga digunakan untuk nantinya digunakan dalam perataan beda tinggi. Apabila pengukuran beda tinggi pada satu setelah diukur pergi pulang atau 2 kali, akan didapat beda tinggi pergi, delta H pergi, dan beda tinggi pulang atau delta H pulang. Yang besarnya tidak sama. Beda tinggi adalah rata-rata dari delta H pergi dan delta H pulang, atau secara matematis bisa dihitung dengan delta H rata-rata atau delta HR sama dengan delta H pergi ditambah delta H pulang. Ini harusnya yang di atas ini ada tanda kurungnya ya. Kita jumlahkan dulu, baru nanti hasilnya bagi 2, karena ini merupakan rata-rata. Oke, untuk pertanyaan dengan bonus poin plus 5 untuk nilai UTS teorinya, saya di sini silakan Anda tulis di kolom komen bagaimana rumus dasar untuk melakukan perhitungan beda tinggi dari titik A ke B. Silakan Anda tulis di kolom komen untuk nilai poin 5 di nilai UTS Anda. Oke. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM Anda untuk saya tambahkan di nilai UTS Anda. Oke. Kemudian pengukuran kerangka kontrol vertikal. Ini nantinya akan kita terapkan ketika Anda melakukan pengukuran poligon Anda. Di sini pekerjaan pengukuran kerangka kontrol vertikal dilaksanakan dengan mengukur beda tinggi antara titik-titik kerangka dasar pemetaan atau poligon secara teliti. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui nilai ketinggian dari tiap-tiap titik poligon pada suatu referensi tertentu. Pengukuran KKV menggunakan alat ukur sifat datar atau waterpass dengan metode leveling atau beda tinggi. Kegiatan ini dinamakan sifat datar memanjang, di mana sifat datar dilakukan pada jarak yang cukup jauh, jarak antar titik poligon lebih besar dari 60 meter, sehingga perlu dibuat penggal-penggalnya atau selah-selahnya. Nah, ini konsepnya hampir sama yang di depan, jadi saya skip dulu. Anda bisa melihat lagi bagaimana kita melakukan pengukuran antara dua buah titik pada sifat datar berantai. Umumnya sifat datar berantai ini dilakukan pada pengukuran KKV. Tapi tidak menutup kemungkinan pengukuran KKV itu bisa dilakukan dalam satu kali selah saja atau satu kali berdiri alat. Sekali lagi Anda tentukan lagi, sesuaikan dengan spesifikasi teknis kerja yang diberikan oleh pemberi kerja dulu. Kemudian pengukuran kerangka kontrol vertikal, ini juga sudah saya singgung di depan. Konsepnya hampir sama, atau konsepnya sama persis ketika kita melakukan pengukuran sifat datar berantai. Kemudian di sini untuk yang baris kedua, di sini apabila titik A diketahui tingginya, maka titik B dapat diperoleh tingginya juga. Jadi konsep beda tinggi itu adalah kita melakukan perhitungan perbedaan tinggi antara titik A dan B. Untuk menghitung tinggi-tingginya, maka kita bisa menjumlahkan dengan cara terlebih dahulu kita harus mengetahui salah satu tinggi titiknya. Misalnya titik A diketahui ya, berarti titik B dapat diperoleh dengan tinggi titik B atau HB sama dengan tinggi titik A atau HA
ditambah delta H atau beda tinggi A ke B. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah pengukuran kerangka kontrol vertikal. Beda tinggi rata-ratanya adalah delta H pergi plus delta H pulang dibagi 2. Nah, ini saya memberikan satu catatan lagi. Note ya. Note bahwasanya satuan yang digunakan satuan yang notasinya. Notasi yang digunakan adalah notasi pergi. Ya. Nah, jadi biar kita mudah. Jadi untuk menghitung rata-rata beda tinggi rata-rata, kita harus melakukan pengukuran delta H pergi dulu, kemudian kita melakukan pengukuran delta H pulang. Ketika kita melakukan pengukuran delta H pergi, misalnya dari titik 1 ke 2, dan pengukuran pulang dari pulang 1 ke 2, berarti kan ketika pulang kan bukan 1, 2 lagi, tapi 2 ke 1. Yang tadinya perginya adalah plus 1 meter, berarti pulangnya kan pasti berlawanan. Mungkin saja perginya plus 1 meter, pulangnya adalah min 0,999. Sehingga ketika kita jumlahkan langsung, maka nilainya akan menjadi kecil. Oleh karena itu, di sini ada catatan penting, note, bahwasanya notasi yang digunakan adalah notasi perginya. Jadi kalau perginya plus 1, kemudian pulangnya itu adalah min 0,999, berarti yang 0,999 itu jadikan positif. Jadi 1 plus 0,99 dibagi 2. Ketemunya adalah 0,9995. Seperti itu. Kalau perginya negatif, maka pulangnya juga akan negatif. Selanjutnya, beda tinggi rata-rata untuk setiap sisi poligon, misalnya delta H tinggi 12, 23, 34, 4 ke 1, itu Anda jumlahkan semua. Konsep poligon tertutup adalah titik awal dan akhirnya berada pada titik yang sama. Seharusnya ketika Anda mulai di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, dari titik 1, kemudian kedua, 3, 4, balik lagi ke titik 1, itu tidak akan mengalami perubahan titik ketika Anda berdiri saat di titik 1, yaitu 0 meter. Tapi setiap pengukuran kan pasti memiliki kesalahan ya. Jadi yang seharusnya delta H-nya itu adalah 0, misalnya, atau tanpa kesalahan, tapi karena setiap pengukuran ada kesalahan, maka ada false height-nya atau kesalahan tingginya. Delta H plus false height sama dengan 0, sehingga false height adalah sama dengan min delta H. Jadi delta H rata-ratanya ini Anda jumlahkan semua untuk setiap sisi poligon. Jumlahnya misalnya ketemunya adalah plus 5 meter misalnya ya. Nah, maka FH-nya sama dengan min 5 meter. FH dikoreksikan kepada masing-masing sisi poligon dengan rumus. Ya, ini rumusnya konsepnya sama dengan konsep d sin alfa dan d cos alfa ya, kalau Anda ingat pada pengukuran, pengolahan data Baudis kemarin. Di sini adalah DHI sama dengan DI per sigma D kali FH. Maksudnya apa? DHI ini adalah DHI adalah sisi poligon, misalnya sisi poligon 1, 2. DH sisi poligon 1, 2 sama dengan D atau jarak poligon 1, 2 dibagi total dari keseluruhan jarak poligon. Kemudian dikalikan dengan false height atau kesalahan tinggi yang sudah Anda hitung pada step sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan H2 atau koordinat Z dari titik 2 adalah H2 sama dengan H1 karena titik
titik 1 pada poligon tertutup itu adalah titik yang sudah diketahui koordinatnya. Misalnya H1-nya adalah 100. Ditambah delta H12. Delta H12 adalah apa? Delta H12 adalah delta H12 rata-rata hasil perhitungan beda tinggi pergi 12 ditambah beda tinggi 12 pulang dibagi 2. Kemudian ditambah besarnya koreksinya DHI. Jadi DHI itu adalah D jarak 12 dibagi sigma jarak poligon keseluruhan dikalikan dengan FH-nya. Begitu juga untuk menghitung H3. H3 sama dengan H2 ditambah delta H23 ditambah DH23. Nah, dan seterusnya Anda hitung sampai kembali lagi menghitung H1. H1 itu harusnya kembali lagi ke koordinat H1 yang semula karena kita sudah melakukan koreksi kesalahannya. Nah, itu adalah konsep sifat datar dan kita sudah juga menyinggung tentang pengukuran kerangka kontrol vertikal. Nah, ini nanti Anda lakukan pengukuran di lapangan. Kalau tidak ada kendala, minggu depan kita sudah bisa melaksanakan pengukuran. Mungkin masih menyelesaikan poligon ya. Baru ini nanti kita akan bahas ke pengukuran KKV. Untuk pengukurannya adalah ini ada beberapa tor yang nanti akan saya jelaskan ketika briefing praktikum pada mungkin 2 minggu setelah ini ya, karena minggu ini kita kosong, minggu depan baru kita menyelesaikan poligonnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, itu silakan Anda tanyakan lewat WhatsApp group atau lewat komen di YouTube. Jadi mohon maaf kalau Japri selain tugas pribadi saya hindari karena banyaknya mahasiswa sehingga saya akan sulit memfilter jenis kelaminnya, namanya, kemudian ini mahasiswa kelas apa, itu kan saya harus memfilter dulu. Jadi kalau di WhatsApp group kan jelas, oh ini dari survei terestris, oh ini dari misalnya mata kuliah yang lain, sehingga saya responnya akan lebih cepat daripada Japri itu ya. Kalau di YouTube kan ketika saya nonton YouTube saya bisa melihat di situ. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menonton video pembelajaran ini. Sekali lagi, jika dalam penyampaian saya ada kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu koordinat.